Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohmi Wahyuningsih, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, angkatan 32, kelompok 3 dengan nomor NDH 23. Saya di sini diberi tugas oleh tutor saya yaitu Bapak Zainal Fanani untuk menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bidang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Saya adalah seorang bidan yang bekerja di ruang Picu Nicu RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Selama saya bertugas, saya menemukan 3 isu, yaitu yang pertama, kurang optimalnya ruang laktasi, yang kedua, kurang optimalnya edukasi pada pasien mengenai pentingnya ASI eksklusif, dan yang ketiga yaitu kurang optimalnya pemenuhan nutrisi bayi, yaitu karena belum tersedianya SOP penyimpanan ASI. Menapis isu dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, grow. U adalah urgensi, maksudnya seberapa mendesak masalah tersebut harus dibahas. S adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut untuk dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul jika pemecahan masalahnya tidak dilakukan. G adalah grow, yakni seberapa besar isu tersebut berkembang dengan kemungkinan penyebab isu akan semakin memburuk jika tidak diselesaikan. Penilaian kualitas isu, USG digunakan untuk menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan prioritas. Skala nilai tersebut dari angka 1 sampai angka 5, yaitu angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Menapis isu dengan metode USG, dari ketiga isu yang saya sampaikan, isu yang pertama kurang optimalnya ruang laktasi memiliki skor nilai total 10, isu yang kedua kurang optimalnya edukasi pada pasien mengenai pentingnya ASI eksklusif memiliki total skor nilai 13, isu yang ketiga kurang optimalnya pemenuhan nutrisi bayi yaitu karena belum tersedianya SOP penyimpanan ASI dengan skor total nilai 14. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prioritas yang pertama yaitu isu yang ketiga, yaitu kurang optimalnya pemenuhan nutrisi bayi, yaitu karena belum tersedianya SOP penyimpanan ASI. Untuk yang selanjutnya, analisis isu dengan Fishbone. Isu yang terprioritas tadi, nutrisi bayi yang tidak terpenuhi dengan baik itu disebabkan oleh beberapa aspek atau faktor, yaitu yang pertama, aspek manusia, yaitu karena pengetahuan tenaga kesehatan mengenai penyimpanan ASI yang masih rendah. Aspek yang kedua yaitu aspek metode, tidak tersedianya standar operasional prosedur. Aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan, lingkungan kerja tenaga kesehatan yang sudah terbiasa kerja praktis atau instan dan tidak sesuai dengan prosedur. Alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength atau kekuatan, ada dukungan dari kepala ruangan untuk menerapkan penyimpanan ASI sesuai standar operasional prosedur. Weakness atau kelemahan, yaitu kurang pedulinya tenaga kesehatan mengenai pentingnya kandungan ASI. Selanjutnya opportunities atau peluang, adanya himbauan pemerintah untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi, yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dan yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ini disebabkan karena lingkungan kerja yang sudah terbiasa kerja praktis atau instan dan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya.
Alternatif penyelesaian masalah yaitu dengan membuat draft standar operasional prosedur penyimpanan ASI dengan tahapan penyelesaian, yaitu yang pertama, mencari bahan materi penyusunan standar operasional prosedur penyimpanan ASI, kemudian menyusun draft SOP penyimpanan ASI, kemudian berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala ruangan mengenai draft SOP penyimpanan ASI, kemudian selanjutnya berkoordinasi dengan kepala ruangan Picu-Nicu untuk menyampaikan informasi penyimpanan ASI yang benar, dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada teman sejawat mengenai pentingnya menyimpan ASI yang sesuai dengan standar operasional prosedur melalui demonstrasi. Untuk hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penyimpanan ASI yang sesuai dengan prosedur, dan yang kedua yaitu tenaga kesehatan mampu menyimpan ASI sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Untuk para pihak yang terkait yaitu yang pertama kepala ruang Picu-Nicu dan yang kedua adalah tenaga kesehatan yang berada di ruang Picu-Nicu yaitu bidan dan perawat. Sekian presentasi dari saya. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.